Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihida Latifah Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas demonstrasi kontekstual tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Pada tugas kali ini, saya mendapatkan tugas tentang buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah Anda. Kasus pertama itu kasus antara Aulia dan Timothy, dan kasus kedua yaitu kasus dari Aiko. Kasus pertama, Aulia, siswi kelas 10-11 di SMA Negeri 1 Kuningan, merupakan siswi aktif dan ceria. Namun, saat ada acara di sekolah, Aulia terlihat tidak seperti biasanya. Dia menjadi pendiam dan tidak dilibatkan dalam acara. Wali kelas menyadari hal tersebut dan memanggil Aulia. Ternyata, Aulia memiliki permasalahan dengan ketua kelas, yaitu Timothy. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mas sini Au, duduk. Iya Ibu. Ya, enggak ada guru. Nggak ada, kebetulan di kelasnya jam kos Ibu, katanya gurunya sakit. Oh, pelajaran sosiologi ya? Iya Ibu. Tapi tugasnya udah beres? Udah Ibu. Oke, alhamdulillah. Maaf Ibu ganggu waktunya manggil Aul ke sini. Sebenarnya ada yang pengen Ibu tanyakan sama Aul. Jadi kan kemarin kita kan lomba Agustusan ya sekolah. Nah, Ibu tuh ngeliat kok ada yang beda dari Aul. Aul biasanya ceria, biasanya aktif. Kok hari itu ngeliat Aul tuh kok diem mulu. Kira-kira ada masalah gitu atau apa? Aku tuh ngerasa gak disukain Ibu sama Timothy. Terus sikap Timothy juga aku beda banget Ibu. Tahu kenapa Timothy bersikap seperti itu sama kamu? Soalnya waktu itu gara-gara kita waktu mau diskusiin lomba deh Bu. Waktu itu aku emang nolak pendapatnya Timothy karena pendapatnya tuh ribet banget. Terus mungkin Timothy gak terima sama aku. Terus dia kayak gitu. Terus aku waktu di perlombaan gak dilibatin sama sekali. Aku jujur sakit hati Ibu. Soalnya kayak ngerasa gak dianggap aja gitu. Terus ya udah, kayaknya itu aja Ibu. Oh, mungkin gara-gara itu. Ya udah, kalau gitu nanti Ibu coba tanyain dulu ke Timothy-nya. Gitu kita selesaikan kesalahpahamannya bersama-sama supaya enak juga di kelas antara Aul dan Timothy dan juga teman-teman yang lainnya. Ya udah, kalau kayak gitu walaupun sekarang Aul sedang merasa dikucilkan mungkin ya bahasanya gitu, yang ada orang yang nggak suka sama Aul, tapi Aul tetap harus menjadi diri Aul yang biasa aja gitu. Oke. Ya udah, makasih ya. Boleh kembali ke kelas, nanti kalau ada apa-apa Ibu telepon lagi. Ya Ibu. Oke, makasih ya. Terima kasih ya Ibu. Yuk, sama-sama. Halo, siang. Timothy boleh ke labcom dulu sebentar Kak? Ketemu sama Ibu. Oke, makasih ya. Siang Bu. Oke, siang. Duduk. Ya Bu. Oke. Gimana di kelas, ada guru? Enggak Bu. Oh, nggak ada, lagi Iya. jam kos. Tapi Ya. tugas sudah beres? Udah Bu. Oke, Semua. alhamdulillah kalau udah. Langsung aja mungkin ya, Ya, Ibu Bu. manggil Timothy ke sini. Emang ada yang pengen Ibu tanyakan. Kemarin kan waktu lomba Agustusan, Ibu ngeliat nih, ngeliat Aul kok kayak diem aja, nggak ikutan lomba-lomba, nggak dilibatin. Itu kenapa kira-kira kok awalnya nggak terlibat gitu dalam lomba? Nggak apa-apa, jujur aja, jujur, santai-santai. Maaf Bu, sebelumnya aku emang nggak ngelibatin Aul di acara Agustusan kemarin. Itu kenapa? Kalau boleh tahu alasannya kenapa nggak dilibatin Aul? Jujur aku sakit hati sama ucapan Aul karena waktu itu kita sempat beda pendapat gitu. Tapi Aul menyampaikan pendapat dia dengan cara marah-marah ke aku. Iya. Jadi aku sakit hati sama ucapan dia kemarin pas Agustusan. Jadi karena aku sakit hati, jadi aku gak ngelibatin dia dalam acara Agustusan tersebut. Oke. Ya emang sih, kadang kita kalau sama orang yang beda pendapat, terus dia menyampaikan perbedaan pendapat itu dengan cara yang tidak baik, dengan marah-marah atau dengan ngebentak-bentak, emang sih wajar banget buat sakit hati gitu. Namanya juga manusia ya, pasti nggak enak ya kalau misalkan kayak gituin. Cuman ini mah Ibu mau tanya, kamu kan KM nih di kelas, ya kan? Ini analogi aja, misalkan ada presiden, terus presiden membeda-bedakan rakyatnya, apalagi sama rakyat yang mengkritik dia, itu bagus gak? Enggak Bu. Enggak kan ya? Nah sekarang kamu KM nih di sini, gitu kan? Aul kan bisa bisa dibilang anggota kamu lah ya di kelas gitu. Kira-kira sikap kamu ke Aul itu baik atau enggak? Enggak Bu. Enggak kan ya?
Jadi gimana nih, karena nggak baik? Aku bakal minta maaf Bu. Oke, jadi mau beresin Mau. masalahnya. Udah tahu ya kalau hal itu tidak baik dan kedepannya itu tidak boleh terjadi lagi. Gimana pun kamu pemimpin di kelas harus berlaku adil sama teman-temannya yang lain. Walaupun kamu sakit hati sama dia, tapi jangan sampai perasaan pribadi itu kamu masukkan ke dalam organisasi. Iya. Kayak gitu. Ya, mau minta maaf sama? Mau Bu. Oke, ibu telepon awalnya dulu ya, bentar ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Aul boleh ke lab dulu ya sebentar ya. Di sini ada Timothy. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh duduk Aul. Oke, Aul, Timothy. Maaf, ibu panggil lagi Aul ya. Nah, tadi kan ibu udah dengerin cerita Aul, udah dengerin cerita Timothy juga, udah tahu kesalahpahamannya tuh apa di antara kalian. Oke, kira-kira nih kan tadi katanya Aul ngerasa dikucilkan gara-gara Timothy nggak ngelibatin Aul di acara Agustusan. Timothy juga ada alasannya nggak ngelibatin Aul karena Timothy sakit hati sama Aul gitu ya, karena perbedaan pendapat seperti itu. Nah, kira-kira masih inget nggak keyakinan kelas yang kita buat? Masih ingat Bu. Oke, dari kasus kemarin gitu kan ya antara kalian berdua, kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai. Tidak saling berlaku adil Bu. Oke, tidak berlaku adil, ya kan ya. Itu poin yang kalian langgar. Jadi kita kan udah punya keyakinan kelas, kita harus menaati hal tersebut, harus bisa saling menghormati, saling menghargai, harus berlaku adil. Nah, Aul kedepannya kalau misalkan nanti ada yang berbeda pendapat lagi sama Aul, itu tolong disampaikannya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kan ada peribahasa dalam bahasa Sunda, ada gorengku basa, ya kan ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa terlihat dari bahasa yang kita ucapkan, bahasa yang kita gunakan, seperti itu. Nah, Timothy, karena di sini Timothy KM, tadi ibu juga udah bilang kalau misalkan harus berlaku adil gitu ya, jangan membawa perasaan sendiri ke dalam organisasi kayak gitu, dan nggak boleh jadi orang pendendam ya, nggak baik kalau dendaman ya kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu kedepannya nggak akan melakukan hal ini lagi. Iya Bu. Oke, udah ya, sampai ibu pegangan janjinya. Sekarang mau maafan? Mau Bu. Sok maafan atau? Itu maafin aku ya. Aku mau maafin apa ya? Oke, ya udah saling maafan, udah nggak ada apa-apa lagi. Keluar dari ruangan ini nggak boleh perang dingin lagi ya, biar di kelas juga enak. Oke, janji? Janji Bu. Oke, kalau kayak gitu ya udah, terima kasih banyak. Silahkan kembali lagi ke kelas belajar lagi. Ya, Iya, Bu. oke. Makasih Bu. Yuk, sama-sama. Makasih ya. Saya Aulia. Saya Timothy. Saya merasa senang sudah berdiskusi dengan Rida Saya akan menjaga lisan saya dengan baik dan bisa menghargai pendapat orang lain. dan kedepannya saya akan berlaku adil sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Kasus kedua, Aiko Tiffany adalah siswi kelas 10-11 di SMA Negeri 1 Kuningan. Pada suatu hari, wali kelas mendapatkan aduan dari guru mata pelajaran matematika dan kimia bahwa Aiko belum mengumpulkan tugas selama 1 bulan. Aiko, boleh duduk? Ibu. Waalaikumsalam. Aiko, ibu mau minta maaf ya mengganggu waktunya, nggak apa-apa? Ya, apa-apa ibu. Oke, gini Aiko, langsung aja kali ya. Kemarin tuh ibu ngobrol sama Pak Nandi, sama Bu Indah. Katanya kata Pak Nandi sama Bu Indah, Aiko belum ngerjain tugas matematika sama kimia ya, udah sebulan. Benar. Itu kalau boleh tahu, kenapa nggak ngerjain tugas matematika sama kimia? Pusing banget ibu, SMA ini banyak banget tugasnya. Aku belum ngerjain tugas project, terus kemarin tugas 17 Agustusan. Aku bingung harus ngerjainnya dari mana mulainya. Oke, mungkin apa namanya tuh culture shock kali ya, karena dari SMP ke SMA gitu ya, terus di SMA juga banyak mata pelajaran, banyak banget tugasnya gitu ya. Wajar, ibu juga pernah merasakan hal seperti itu gitu, bingung gitu ya. Nah, tapi apakah tidak mengerjakan tugas dalam kurun waktu 1 bulan gitu, itu hal yang baik atau tidak? Tidak kan ya, karena kan terlalu lama ya, sampai 1 bulan gitu. Nah, kira-kira Aiko masih ingat gak keyakinan kelas di kelas kita yang mau kita buat? Masih Bu. Masih, oke. Nah, dari kasus Aiko nih yang tidak mengerjakan tugas selama 1 bulan, kira-kira keyakinan kelas apa yang Aiko langgar? Tidak disiplin. Oke, tidak disiplin. Berarti Aiko sadar dengan kesalahan Aiko?
Oke. Nah, karena Aiko ini tidak disiplin gitu kan ya, mengerjakan tugasnya sangat amat terlambat gitu. Kira-kira apa yang mau Aiko lakukan? Mengerjakan tugasnya. Oke. Aku bingung ya harus gimana. Oke, gini aja deh kalau bingung. Kira-kira di minggu ini duluan kimia atau matematika dulu yang ketemu nanti sama? Kimia. Duluan kimia dulu. Oke, berarti malam ini nanti Aiko kerjakan dulu kimianya. Oh ya, nah mungkin Aiko biasa nonton drakor atau apa gitu ya. Ini mah harus ngerjain tugas dulu. Kalau misalkan Aiko nggak ngerti bisa tanya aja ke temennya, ke Baby, ke Aul gitu ya, tanya ini nggak ngerti gitu. Nah nanti kalau sudah selesai besoknya langsung ke Bu Indah, temuin Bu Indah, kasih tugasnya terus minta maaf sama Bu Indah. Gitu ya. Oke, nanti kalau kimia udah beres, matematika juga lakukan hal seperti itu. Ya minggu ini siap udah selesai ya. Oke, nah kalau gitu mungkin itu aja kali ya. Aiko janji ya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ibu saya minta maaf ya Ibu. Oke, ya Ibu maafin tapi jangan minta maaf Ibu aja. Minta maaf sama Pak Randi, minta maaf sama Bu Indah, dan minta maaf sama diri sendiri karena tidak disiplin gitu ya. Oke, siap buat berubah? Siap Ibu. Oke, Ibu pegang janjinya. Nanti Ibu lihat seminggu ini kimia sama matematika udah beres ya. Oke, kalau gitu boleh Aiko kembali lagi ke kelas. Istirahat, mungkin tadi belum makan apa-apa ya. Lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Makasih ya Aiko ya. Saya Aiko, saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Ida. Pelan-pelan saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik. Saya juga berjanji untuk bisa memanage waktu saya dengan baik agar bisa disiplin di depannya. Nah, itu dia skenario kasus yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam bahagia dan salam guru penggerak.